Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian yang dulunya rutin. Kita akan mulai lagi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Awalnya saya pikir mau langsung masuk ke materi, ya. Saya juga lupa sampai mana materinya, saking lamanya kita libur. Tapi kemudian ada masukan pemanasan dulu, ya. Mbok kram, ya, nggak pakai pemanasan, ya. Akhirnya kita mengangkat tema, perlukah mendalami ilmu agama. Jadi tema kita hari ini adalah perlukah mendalami ilmu agama. Ini adalah pertanyaan. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Perlu. Berarti sudah selesai. Sudah selesai pengajiannya. Sudah ketemu jawabannya. Iya perlu, tapi kan harus ada alasannya. Jadi perlu untuk mendalami ilmu agama, iya perlu. Alasannya apa? Perlu ada alasan yang membuat kita yakin bahwa belajar ilmu agama itu perlu. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di zaman banyak orang yang justru mengatakan kalau mendalami ilmu agama ini bisa mengakibatkan orang menyimpang. Bahkan ada sebagian orang mengatakan sinau agama jangan terlalu dalam, mbok stres. Mbok apa? Stres. Akhirnya dikasih contoh tuh anak tuh ada yang mondok itu pulang-pulang apa? Stres. Belajar agama itu nggak usah terlalu dalam-dalam. Nanti kayak itu tuh. Ya. Padahal yang stres ini dari yang nggak stres lebih banyak. Yang mondok stres atau yang mondok ndak stres? Lebih banyak yang ndak stres. Kok sampelnya diambil yang sedikit? Ini nggak adil, ya. Belum lagi orang-orang yang mengatakan ngapain mendalami ilmu agama, ngapain mondok, ngapain belajar lagi. Bahkan ada yang pakai alasan nanti madesu. Mondok nanti jadinya apa? Madesu, masa depan suram. Intinya begitu banyak kerancuan-kerancuan pemahaman yang dimunculkan. Tujuan utama adalah membuat kita nggak tertarik untuk mendalami ilmu agama. Maka ketika tadi saya sampaikan perlu nggak kita mendalami ilmu agama, jawabannya perlu, harus ada alasan.
Apa alasannya kita perlu mendalami ilmu agama? Di hadapan saya ada 4 poin alasan. Berapa? 4 poin alasan. Kenapa kita harus mendalami ilmu agama? Yang pertama, alasan utamanya adalah agar kita mudah masuk surga. Agar apa? Mudah masuk surga. Simple itu, sesimpel itu alasannya. Kita tahu semua bahwa surga ini adalah sebuah tempat yang sangat istimewa. Namun tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke situ. Hanya manusia-manusia yang memenuhi kriteria yang boleh masuk ke tempat itu. Dan salah satu kriteria yang digariskan oleh yang punya surga, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kriteria yang digariskan oleh Allah bagi orang yang pengen masuk surga adalah mendalami ilmu agama. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, di mana jalan itu dia titi untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Sehingga para ulama kita mengatakan, siapapun yang pengen sampai ke surga, maka jalannya harus lewat jalan ilmu agama. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada poin yang ketiga lebih luas lagi. Ada seorang kakek datang menemui seorang ulama. Kakek itu berkata, "Ustaz, saya ini sudah lama belajar, sudah lama hadir pengajian, sudah puluhan tahun hadir pengajian. Tapi saya merasa ilmunya segitu-gitu aja. Sudah 20 tahun hadir pengajian rutin, tapi ilmunya gitu-gitu saja. Sing nyantol kur sedidik." Karena memang kemampuan mengingatnya sudah banyak berkurang. Ngajinya tulen. Apa tulen? Hah? Urung metu wis kelalen. Nek metu nembe kelalen wis mending, berarti kan mantan nyantol. Iki urung metu wis kelalen. Bubar pengajian wis kelalen. Saya merasa kayak ndak dapat apa yang saya inginkan. Saya ngelihat kanan kiri saya, Masya Allah, yang masih muda-muda, hafalannya kuat. Ditanya jawab, saya ini baru pengajian tadi aja sudah lupa. Apa ya kira-kira saya berhenti aja Ustaz ya, nggak usah ngaji lagi. Semakin tua semakin berat ingatannya. Apa jawaban dari ulama tersebut? Beliau berkata, "Kek, apa enggak cukup janji yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW buat orang yang mau belajar ilmu agama?" Maka kakek itu bertanya, "Emang Rasulullah SAW menjanjikan apa?" Rasulullah SAW menjanjikan orang yang belajar ilmu agama akan dimudahkan apa?
masuk surga. Apa ndak cukup mendapatkan janji digampangkan masuk ke surga? Apa jawaban beliau? Cukup ndak? Lebih dari cukup. Ustaz, itu bukan hanya cukup, itu lebih dari cukup. Maka kata Ustaz tersebut, mulai hari ini berangkatlah ngaji. Nyantol ndak nyantol, yang penting kita mendapatkan jaminan kemana? Ke surga. Jarang di antara kita berangkat ngaji niatnya nyari surga. Banyak di antara kita berangkat ngaji niatnya apa? Reuni. Ketemu karo panca. Ada lagi yang berangkat ngaji niatnya karo dagang. Ya, bawa apa? Dagangan. Jarang di antara orang yang berangkat ngaji, saya berangkat ngaji pengen dapat surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus kita hadirkan di dalam hati kita. Saya berangkat ngaji tujuannya adalah ingin mencari surganya Allah. Seandainya ternyata di situ ada yang nyantol, ada yang nggak nyantol, dari 100% yang disampaikan ustadznya yang nyantol cuma biasanya berapa persen jenengan? 100% yang nyantol berapa? Berapa? 99? Masya Allah. 50% saja itu sudah mending. Oke, seandainya nggak nyantol kecuali 5%, gimana? Sudah dapat janji Nabi SAW, dimudahkan jalan ke surga. Nabi SAW tidak katakan, oh supaya dapat jaminan surga harus 90% nyantolnya. Enggak. Beliau SAW cuma mengatakan, barang siapa meniti jalan, di situ dia nyari ilmu agama, di situ dia nyari ilmu agama. Berarti yang dijadikan ukuran prosesnya atau hasilnya? Prosesnya. Selama proses ini kita jalani dengan baik, niatnya kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hasil itu gak akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Yang penting prosesnya kita jalani dengan baik, kita jalani dengan benar. Maka kalau kita ditanya perlu nggak kita mendalami ilmu agama, jawabannya perlu. Kenapa? Alasan yang pertama, agar dimudahkan jalan ke surga. Oke. Yang kedua, apa alasannya? Kita mendalami ilmu agama agar kita mendapatkan kebaikan. Agar kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Dunia akhirat. Kebaikan urusan pribadi atau urusan keluarga? Urusan pribadi dan urusan keluarga. Kebaikan dalam segala sisinya itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan di dunia itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan akhirat kita itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan pribadi kita itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan keluarga kita itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan pekerjaan kita itu didapatkan dengan ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan negara, urusan politik, urusan sosial, urusan ekonomi itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan bikin orang itu paham ajaran agamanya. Barang siapa
Allah inginkan untuknya kebaikan. Khairon, kebaikan. Di dalam hadis ini oleh Nabi SAW enggak dibatasi. Hanya kebaikan dalam urusan A, enggak. Tapi Nabi SAW katakan khairon, kebaikan dalam segala urusan. Makanya tadi saya katakan, kebaikan urusan apa tadi? Dunia, urusan akhirat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan sosial, urusan politik, urusan bisnis, urusan bilateral. Semua urusan akan mendapatkan kebaikan kalau kita mendalami ilmu agama. Dan salah satu kebaikan di akhirat sudah kita bahas tadi, poin yang pertama. Dapat apa? Dapat surga Allah Azza wa Jalla. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia mendalami ilmu agama. Berarti untuk mengecek apakah Allah ingin kita jadi baik atau tidak, lihat seberapa animo kita terhadap ilmu agama. Seberapa besar semangat kita ketika mendapatkan undangan menghadiri pengajian. Kalau animonya tinggi, semangatnya Masya Allah, nunggu-nunggu kapan ada? Undangan. Undangan apa? Kondangan apa pengajian? Kalau yang ditunggu-tunggu adalah undangan pengajian, begitu ada undangan pengajian, alhamdulillah, kising wis dinten. Atau begitu, dokter Tri skip bagi pengajian paling. Seberapa animo kita ketika mendapatkan undangan pengajian? Seberapa animo dan semangat kita ketika ada orang nge-share kepada kita, oh besok ada pengajian. Sebegitulah keinginan Allah untuk menginginkan kebaikan buat kita. Semakin kita bersemangat untuk belajar ilmu agama, semakin kita pengen dan nyaman untuk duduk di majelis taklim, maka sebesar itulah kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Semakin dalam ilmu agama yang kita miliki, maka kebaikan yang akan kita dapatkan semakin besar. Berarti sebaliknya apa? Semakin kita jauh dari mendalami ilmu agama, maka kebaikan yang kita dapatkan juga akan semakin minim. Yufaqihu fiddin, Allah jadikan dia paham ajaran agama. Jadi ajaran agama itu ada yang sifatnya berita, ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Ajaran agama itu ada yang sifatnya apa? Berita, ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Kita memahami berita yang disampaikan di dalam ajaran agama, kita memahami perintah yang disampaikan dalam ajaran agama, dan kita memahami larangan yang disampaikan di dalam ajaran agama. Kita memahami berita yang disampaikan di dalam ajaran agama, berita tentang sesuatu yang telah terjadi ataupun sesuatu yang bakal terjadi. Jadi berita di dalam ajaran agama kita itu ada sesuatu yang sudah terjadi. Contohnya apa? Berita tentang sesuatu yang telah terjadi. Kisah para nabi, Fir'aun dengan siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim versus Namrud, ya. Nabi kita Muhammad SAW versus Abu Jahal, Abu Lahab. Ini kan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Berita tentang kejadian yang telah terjadi. Pahami itu. Kemudian ada berita juga sesuatu yang belum terjadi. Contohnya hari kiamat,
surga, neraka, jembatan yang harus dilewati, sirat, kemudian ada mizan. Mizan itu apa? Ada timbangan, ada kenikmatan surga, ada ngerinya neraka. Berita-berita yang ada di dalam ajaran agama ini dipahami untuk diyakini. Nomor satu, berita. Dalam ajaran agama ada berita. Berita itu terbagi menjadi dua. Berita sesuatu yang telah lampau, berita yang akan terjadi. Berita-berita ini setelah kita pahami, maka kita yakini kebenarannya. Sejarah yang paling valid itulah sejarah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Melebihi validnya sejarah yang tertulis di dalam manuskrip apapun. Sehingga kalau sekarang ada orang mengatakan, wah, kita perlu melakukan penelitian, apa benar dulu Laut Merah pernah apa? Pernah terbelah menjadi dua setelah dipukul sama Nabi Musa. Selama kita belum menemukan bukti-bukti sejarahnya, maka kita nggak akan percaya. Loh, yang paling paham tentang sejarah niku sinten? Sinten? Sejarawan atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang bikin sejarah Allah Azza wa Jalla kok. Yang menakdirkan adanya alam semesta ini adalah Allah. Yang menakdirkan terbelahnya laut itu adalah Allah. Kok ragu dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya sama jenengan, sejarawan itu seahli-ahlinya sejarawan mungkin nggak salah? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak sejarawan itu nggak jujur? Sangat mungkin. Betapa banyak sejarah yang dimanipulasi. Makanya ada ungkapan sejarah itu tergantung siapa yang berkuasa saat itu. Di kemudian hari baru kemudian terbongkar ternyata sejarah ini dimanipulasi. Sejarah yang paling valid adalah sejarah yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Ya. Jadi yang pertama isinya dalam ajaran agama adalah berita tentang sesuatu yang telah lampau dan sesuatu yang akan datang. Dan sikap kita ketika kita paham berita itu adalah kita yakini. Taib. Pindah. Apa tadi yang kedua? Perintah. Perintah. Di dalam agama kita ada perintah. Dan seluruh perintah pasti untuk kebaikan. Tidak mungkin ada perintah sekedar untuk menyusahkan. Itu tidak mungkin. Di dalam agama kita perintah pasti untuk kebaikan. Nggak ada perintah sekedar untuk menyusahkan, bikin capek tanpa ada manfaatnya, nggak ada. Contoh yang paling gampang, sholat. Perintah apa? Sholat. Sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 5 kali. Merepotkan atau tidak? Hah? Merepotkan? Ya. Ya, mandel. Lagi enak-enaknya tidur siang, baru tahu-tahu apa? Adzan. Ya. Apalagi tadi kan lagi hujan kan ya. Ya loh, sudah lama tidur nggak mendengar suara air hujan. Begitu hujan deras, ya Allah, abute arep tangi apa? Asar. Tapi itu untuk kebaikan kita. Tidak mungkin Allah nyuruh sesuatu kalau bukan ada kebaikan di dalamnya. Tidak mungkin. Bahkan di kemudian hari, para pakar kesehatan membuktikan bahwa tidur habis subuh itu tidak baik.
Tidur habis asar tidak baik. Bagusnya habis subuh itu aktivitas. Di kemudian hari baru kemudian diteliti, ternyata oh dari sisi kesehatan seperti ini. Makanya Nabi SAW menyampaikan burika li ummati fi bukuriha. Umatku ini mendapatkan keberkahan waktu di pagi hari. Makanya kalau ada orang tidur habis subuh itu cocoknya di mana? Cocoknya di mana? Di bangsal. Orang-orang apa? Orang-orang sakit habis subuh cocoknya adalah untuk aktivitas. Jam 4 sudah bangun, sudah seger. Malam-malam tidurnya yang gasik. Jangan begadang. Ajaran agama, perintah agama. Karena Rasulullah SAW yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Rasulullah SAW itu enggak suka tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Kita lagi ngobrol enggak nih? Ngobrol kalau ada pentingnya ada apa-apa. Kalau ada keperluan. Begitu selesai pengajian cepat tidur. Ya. Supaya nanti subuh gampang bangun. Seger. Perintah agama itu pasti mendatangkan kebaikan. Mau urusan antara kita dengan Allah, mau urusan kita dengan sesama. Tadi sholat urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan sesama, zakat. Urusan kita dengan sesama. Kenapa Allah wajibkan zakat? Untuk kebaikan kita. Kenapa Ustaz? Untuk kebaikan kita. Allah Azza wa Jalla menakdirkan ada kaya, ada miskin. Ada orang yang hartanya melimpah ruah, ada orang yang hartanya sangat kekurangan. Perbedaan kekayaan ini mungkin gak menimbulkan kecemburuan? Sangat mungkin. Bagaimana supaya itu bisa diantisipasi? Cara mengantisipasinya adalah yang kaya harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk yang miskin. Sehingga yang kaya ini tidak sombong, si miskin ini tidak terlalu cemburu, tidak terlalu marah, tidak terlalu jengkel kepada yang kaya. Karena dia ikut menikmati sebagian dari harta si kaya. Ketika perintah agama ini tidak dijalankan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidakakuran antara anggota masyarakat, terutama antara yang kaya dengan yang miskin. Coba perhatikan. Di wilayah-wilayah yang di situ orang kayanya rajin zakat, cenderung relatif lebih aman dibandingkan wilayah-wilayah yang orang kayanya pelit-pelit. Coba aja perhatikan. Kalau ada orang kaya kebakaran rumahnya dan orang kaya itu pelit, apa responnya orang-orang? Apa responnya? Innalillahi apa alhamdulillah. Tapi kalau orang kaya itu dermawan sekali, begitu dengar ada berita, oh si fulan rumahnya kebakaran, langsung berbondong-bondong, wah ini orangnya baik, kita bantu. Jadi perintah agama itu bagian dari ajaran agama kita. Dan perintah itu disikapi dengan dijalankan. Kalau berita disikapi dengan diyakini, kalau perintah disikapi dengan dijalankan. Nah, berarti yang terakhir apa tadi? Larangan. Kalau perintah pasti membawa kebaikan, larangan kalau dilanggar pasti mendatangkan keburukan. Mesti, orang mungkin orang. Jadi perintah larangan agama itu tidak mungkin Allah melarang sesuatu kalau tidak ada bahaya di baliknya, itu tidak mungkin. Pasti ada bahayanya. Hari ini kita paham atau tidak paham pasti. Coba perhatikan narkoba, ya, miras, judi, zina, segala sesuatu yang diharamkan dalam agama kita pasti membawa kerusakan dalam kehidupan. Makanya dilarang sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita diyakini, perintah dijalankan. Terakhir larangan diapain?
dijauhi. Dah ya. Ini adalah alasan yang kedua kenapa kita mesti mendalami ajaran agama. Alasan yang ketiga, kenapa kita mendalami ilmu agama? Agar amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa alasan yang ketiga? Agar amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, yang berhak menentukan amalan diterima atau tidak siapa? Allah. Berarti kita nggak usah ngurusi ya. Ngurusi nggak? Boleh nggak kita ingatkan? Nggak diterima itu. Yang terima Allah kok. Boleh nggak kita menyampaikan kayak tadi itu? Agar amalan kita diterima sama Allah. Boleh? Boleh. Lu yang nerima Allah kok. Apa urusan kita? Urusan kita mengikuti SOP yang sudah digariskan oleh Allah agar amalan itu diterima. SOP-nya apa? SOP-nya amalan agar diterima sama Allah adalah ikhlas sesuai tuntunan Nabi SAW. Itu SOP-nya. Yang bikin SOP itu siapa? Allah. Yang bikin SOP itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menerima, menentukan diterima atau tidaknya Allah. Tapi Allah sudah menggariskan aturan-aturan agar amalan seseorang diterima. Itu sudah digariskan sama Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu aturannya adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan tuntunan Nabi tidak akan kita pahami kalau kita nggak belajar. Coba sekarang perhatikan. Ada orang berangkat ke masjid pagi-pagi. Sholat apa berarti? Sholat apa berarti? Sholat subuh. Kita bisa sampai ke masjid subuh-subuh itu butuh perjuangan enggak? Butuh perjuangan? Butuh. Sampai ke masjid ternyata sholat subuhnya cuma berapa rakaat? Cuma 2. Suratannya pendek lagi. Kulhu sama Kulhu sama An-Nas. Itu jenengan seneng apa enggak? Nek imamnya masanya kulhu karo An-Nas seneng. Loh jenengan sudah perjuangan loh. Perjuangan sampai ke masjid kok suratannya pendek itu. Kudune kan sing apa? Sing dawa ben mahram. Perjuangannya sudah luar biasa. Ada sebagian orang, aku adu-adu sama masjid, kesel-kesel. Ternyata cuma 2 rakaat. Kurang banyak. Biar pahalanya lebih banyak, tambahin jadi berapa? Jadi 4. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Enggak. Kenapa enggak diterima? Karena enggak sesuai tuntunan. Salah satu syarat amalan diterima adalah sesuai tuntunan Rasul SAW. Dan tuntunan Rasul ini tidak mungkin kita ngerti kalau nggak belajar. Coba sekarang jenengan suatu saat di masjid itu, waktunya orang-orang pada sholat sunnah, jenengan sambil duduk gitu. Jenengan perhatikan orang-orang yang pada sholat itu. Cara sholatnya itu macam-macam apa semacam? Nah? Begitu angkat tangan saja sudah beda-beda. Betul? Ada yang angkatnya pendek, ada yang angkatnya tinggi, ada yang angkatnya lebih gede mana. Itu baru ngangkat tangan. Ketika akan meletakkan, itu macam-macam. Ada yang langsung meletakkan, ada yang datakan apa? Diputer-puter disit, nabi terbang. Ada yang muternya sekali, ada yang muter 2 kali, ada yang 3 kali. Betul? Begitu diletakkan di mana? Sudah berbeda-beda lagi. Ada yang diletakkan di dada, ada yang diletakkan di mana? Perut, ada yang diletakkan di sini, di samping. Ada yang enggak diletakkan. Allahu Akbar. Langsung dia apa? Enggak sedekap lah. Enggak sedekap.
Ketika jenengan melihat seperti itu, apa enggak tergerak di dalam hati kita? Sebenarnya yang dilakukan sama Rasul SAW itu seperti apa? Yang pernah ngelihat Rasul SAW dengan mata kepala sholat siapa? Para sahabat. Para sahabat mencatat itu atau tidak? Mencatat enggak? Yang sepi. Mencatat enggak? Mencatat. Kenapa enggak dicatat? Loh, kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai. Itu kalau enggak dicatat gimana? Cuman memang ada yang mencatat dengan tulisan, ada yang mencatat dengan hafalan. Itu bedanya. Kalau model-model Abu Hurairah yang hafalannya sampai ribuan, itu cukup pakai ini. Model-model kalau nyongkaran jenengan ya wong ditulis besi kelalen pemenor ditulis. Contoh yang nulis itu Abdullah bin Amr. Contoh yang enggak nulis Abu Hurairah. Ada yang nulis tapi semuanya hafal. Yang satu mencatat dengan otaknya, dengan hatinya, yang satu mencatat dengan tulisannya. Rasulullah SAW sholat itu diperhatikan sama para sahabat, detil sedetil-detilnya. Saya kasih tahu. Rasulullah SAW itu ketika angkat tangan takbir, sampai jari-jarinya itu diperhatikan para sahabat. Jari-jarinya itu apakah dirapatkan seperti ini, ataukah direnggangkan, kemudian menghadapnya kemana? Apakah menghadapnya ke sana, ke arah kiblat, atau menghadapnya kemana? Ke muka. Kan ada sebagian orang kalau sholat pas angkat kayak gini kan? Oke. Betul ya? Ada yang kayak gini, berarti menghadap kemana ini? Kiblat. Ada yang kayak gini. Sahabat juga mengatakan dan merekam. Tingginya seberapa? Tingginya seberapa? Apakah tingginya sepundak? Ataukah tingginya setelinga? Semuanya itu detil disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW. Sholat itu ibadah amalia yang paling tinggi dalam agama kita. Tidak mungkin sahabat nggak nyatet, itu tidak mungkin. Nah, kalau sahabat sudah nyatet, berarti PR kita apa? Baca, sinau, dalami. Itu PR kita. Mengamalkan perintah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Rasul sudah wafat atau belum? Sudah wafat atau belum? Sudah. Ngelihatnya gimana? Ngelihatnya adalah dengan membaca riwayat-riwayat yang sudah diabadikan oleh para sahabat Nabi SAW di dalam buku-buku hadis. Buku Nabi orang tua Ustaz? Ya lewat Ustaz. Lewat Ustaz yang menjelaskan itu. Dah. Alasannya ketiga apa tadi berarti? Agar amalan diterima. Apa dalilnya Ustaz? Kalau amalan enggak sesuai tuntunan bakalan enggak diterima. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan gak sesuai tuntunanku, maka amalan itu akan tertolak. Tertolak berarti gak diterima. Mubah. Wis kesel-kesel, capek-capek, ternyata nanti di akhirat naudzubillahi min dzalik, dia pikir akan mendapatkan segudang pahala. Begitu sampai di akhirat ternyata amalannya gak diterima sama Allah Azza wa Jalla.
Dan itu adalah penyesalan level tertinggi. Kenapa level tertinggi? Karena nggak bisa memperbaiki. Kalau nyesal di dunia, itu masih bisa kesempatan untuk memperbaiki. Tapi di akhirat, nyesal baru tahu, oh ternyata timbangannya kosong jebule. Yang kita gadang-gadang bakal banyak amal soleh di situ, ternyata kosong belum. Karena amalan-amalan itu nggak sesuai dengan apa yang diajarkan sama Nabi SAW. Nyesal, ya Allah, kenapa ini? Mau memperbaiki, ndak bisa. Karena waktu beramal sudah habis. Waktu beramal di mana? Di dunia. Bagaimana supaya penyesalan itu tidak terjadi? Dalamilah ilmu agama. Penting atau tidak berarti mendalami ilmu agama? Penting banget. Ini urusan nasib kita nanti di akhirat. Sudah berapa ini? 3. Kita ulangi. Apa yang pertama? Agar masuk surga. Yang kedua, agar mendapat kebaikan. Yang ketiga, agar amalan diterima Allah. Yang terakhir, yang keempat, kenapa kita perlu mendalami ilmu agama? Agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jenengan itu punya WA enggak? Punya? Yang enggak punya angkat tangan. Punya semua. Ikut grup enggak? Ikut grup enggak? Grup WA. Ikut berapa? Enggak pernah ngitung saking banyak. Di grup itu pernah enggak jenengan dapat postingan masalah agama? Pernah apa sering? Sering. Pernah nggak jenengan bingung? Hari ini dapat postingan A, besok dapat postingan B. Pernah? Sering. Kalau kita nggak mendalami ilmu agama, kita itu akan rugi karena kita terombang-ambing. Dengan banyaknya informasi yang masuk kepada kita. Kita nggak tahu, kisah bener sih nanti. Ustadz kayak ngomong halal, Ustadz kayak ngomong haram. Ada orang ngirim ini katanya bener, besoknya ada orang ngirim lagi katanya salah. Ini katanya sunnah, ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan ini syirik, ada yang mengatakan ini tauhid. Ini yang benar yang mana? Tapi itu tidak akan dialami ketika seorang mendalami ilmu agama. Ketika seorang mendalami ilmu agama, maka dia punya filter untuk memfilter mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ada tuntunannya, mana yang tidak ada tuntunannya. Ya tapi kan sinau kayak gitu kan lama Ustaz. Ya daripada orang, daripada atau mau jalan yang simpel. Jalan simpelnya takon. Tanya sama siapa? Sama ahlinya. Ya, itu paling simpel. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanyalah kepada ahli. Ustaz, saya dikirimi hadis kayak gini Ustaz. Ini hadisnya sahih apa enggak? Sebentar. Tak cek dulu. Jadi orang yang sudah ahli, yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama. Kata para ulama kita, itu kalau membaca hadis, baru ngelihat redaksinya, tanpa meneliti lebih dalam sanadnya. Kalau sudah ahli banget ya, saya ngomongin ulama ya, bukan ngomongin saya, bukan ngomongin ulama besar. Baru ngelihat redaksinya langsung tahu ini hadis nggak benar, ini palsu. Baru ngelihat apanya? Redaksi. Saking apa nih? Saking akrabnya dan seringnya dia berinteraksi dengan hadis Nabi. Sehingga tahu ini ucapan Nabi, ini bukan ucapan Nabi. Saya kasih ilustrasi.
Chef. Apa? Chef. Ada chef di sini. Ibu-ibu chef apa tuh? Chef yang tiap hari masak. Disuguhi makanan. Baru apa nih? Baru baunya. Tahu apa? Kie bumbune kie. Saya ngomongin chef ya, bukan ngomongin ibu rumah tangga. Maksudnya ibu rumah tangga yang bukan ahli, yang ahli banyak juga. Ya. Chef itu saking seringnya dia berinteraksi dengan masakan, sekedar mencium aroma nasi goreng dia tahu, oh ini bumbunya adalah apa bu? Bawang putih, apa maning? Ketumbar, hah? Loh, saya nggak tahu loh, saya tanya sama jenengan loh, saya bukan chef kok. Dia akan tahu pokoknya bumbunya A, B, C, D. Itu chef ya, itu chef. Coba sekarang, kayak kita ini yang bukan chef. Ada nasi goreng, ngepul, baunya enak banget. Bisa nebak bumbunya apa saja? Nasinya sudah habis, wareg, orang ngerti bumbunya apa? Jadi bukan hanya mencium, sampai makan pun kita nggak tahu ini bumbunya apa. Karena kitanya kepriwe sega gorengnya enak, bumbunya apa? Embuk. Itu ilustrasi. Ilustrasi bagaimana orang yang sudah akrab dengan sebuah aktivitas, maka dia akan begitu mengerti dan paham tentang detail aktivitas yang dia jalani. Para ulama kita, mereka itu menghabiskan umurnya untuk mempelajari ayat Al-Quran, hadits Nabi SAW, sehingga mereka dengan aromanya mereka sudah tahu ini hadis palsu, ini bukan, ini sahih. Maka yang paling simpel adalah nanya. Tapi ya bukan berarti nggak belajar, tetap belajar. Ada saatnya ketika lagi kepepet nanya. Jadi ini yang keempat, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Penting nih orang lain. Ada kejadian di zaman Nabi SAW. Ada kejadian di zaman Nabi SAW disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kejadian ini dituturkan oleh seorang sahabat namanya Jabir. Sinten? Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu hari ada sekelompok sahabat bepergian. Di tengah jalan, salah seorang dari mereka terluka. Kepalanya bocor. Entah kenapa ceritanya, mungkin ada orang lempar batu, nggak sengaja kena bocor, keluar darah banyak. Malam tiba mereka istirahat. Termasuk yang bocor tadi. Qadarullah, Allah takdirkan subuh bangun, orang ini junub, mimpi basah. Dan kita tahu mimpi basah itu biar suci harus mandi besar. Singkat cerita orang ini bingung, mau lagi luka kayak gitu kok mimpi basah pula, mau mandi gimana? Tanya sama sebagian yang ada di situ. Gimana saya? Ada dispensasi enggak untuk tidak mandi? Kondisinya lagi seperti ini. Maka orang yang ada saat itu yang ditanya katakan enggak ada dispensasi. Pokoknya siapapun yang mimpi basah junub maka dia harus mandi besar. Maka karena dia mendapatkan fatwa dalam tanda kutip seperti itu, maka dia pun jebar jebur bubar adus meninggal dunia. Lah wong lagi luka parah kayak gitu kok disiram air dan dari ujung kepala sampai ujung kaki, meninggal dunia. Dan saat itu Nabi SAW tidak ada, karena mereka lagi bepergian tanpa Nabi Muhammad SAW. Begitu pulang sampai di Madinah, orang-orang pada cerita tentang kejadian tadi. Begitu Nabi SAW dengar
marah semarah-marahnya. Qataluhu qatalahumullah. Orang-orang yang mengeluarkan fatwa itu sejatinya mereka sudah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membinasakan orang-orang yang mengeluarkan fatwa tadi. Nabi marah besar gara-gara asbun, berbicara tanpa ilmu. Ini merugikan orang lain sampai level nyawa bisa melayang. Maka mendalami ilmu agama itu penting supaya kita nggak rugi dan nggak merugikan orang lain. Maka jenengan mungkin di grup keluarga jenengan ini sing paling nopo? Sing paling dianggap paham nopo? Paham agama karena sering ngaji. Takon Bu anu bae kae, takon Pak anu bae kae. Kae kan sering apa? Ngaji jensut. Padane. Kae kan umumnya sering pengajian, tak kan. Kalau jenengan ndak tahu, jangan berani-berani menjawab. Jangan gengsi untuk mengatakan apa? Tidak tahu. Karena itu bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Lah terus gimana Ustadz? Nanti kalau misalnya nggak jawab nanti, ngaji jebule orang bisa jawab. Ya ora apa-apa. Malaikat aja nggak malu untuk mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Rabbi, kami nggak tahu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat aja nggak malu untuk mengatakan nggak tahu kok. Rasulullah SAW ditanya sama malaikat Jibril, mata sa'ah, wahai Muhammad, kiamat kapan datangnya? Apa kata Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih paham dibandingkan yang nanya, alias nggak tahu. Nabi saja nggak malu mengatakan nggak tahu. Masa kita malu? Maka hati-hatilah dari hal-hal tersebut. Alasan kita perlu mendalami ilmu agama. Satu, agar dimudahkan jalan ke surga. Dua, agar mendapatkan kebaikan. Tiga, agar amalan diterima. Empat, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Silahkan. Sekarang yang lagi rame kan masalah Hamas dengan Israel, terus efek dari penindasan Israel ke warga Palestina, seperti kita tahu korbannya begitu banyak. Respon dari kita Muslim itu kan salah satunya fatwa tentang boikot makanan-makanan yang produk-produk yang berbau Yahudi Israel. Yang saya pahami kan kita tidak boleh mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal dan sebaliknya. Di Quran yang pernah saya baca seperti itu. Ini pemahaman saya tadi. Nah, terus produk-produk makanan yang dijual yang selama ini diharamkan, fatwa yang diharamkan itu kan ayam misalnya, itu kan sebenarnya produknya itu halal. Terus kan ada fatwa jadi diharamkan kan, itu kan aslinya halal gitu. Nah itu gimana kita menyikapi hal itu? Terima kasih. Kalau kita perhatikan fatwa MUI itu, mereka bukan mengatakan ayamnya haram, samponya haram, air mineralnya haram, bukan. Bukan itu yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan adalah membeli produk itu yang kemudian keuntungannya akan digunakan untuk mendukung penjajahan Zionis Israel kepada
kaum muslimin Palestina. Jadi yang dipermasalahkan bukan airnya yang awalnya halal terus jadi apa? Haram, bukan. Ya. Tapi ketika kita tahu uangnya bakal digunakan untuk kejahatan, maka jangan dibeli. Itu maksudnya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh MUI itu tidak masuk dalam kategori menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya sampaikan di mana? Di Masjid Agung mana tadi? Baitul Salam. Pembahasan tentang boikot itu sudah dibahas sejak abad kedua, abad ketiga Hijriah. Sekarang abad berapa? 15. Sudah dibahas sejak abad 3, berarti sudah 12 abad yang lalu. Saya bawakan contohnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama terkenal, ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah ditanya, boleh enggak saya jual beli sama musuh? Boleh enggak saya jual beli sama musuh? Apa kata beliau? Jangan beli dari musuh yang menyerang umat Islam. La tabi' mimman yataqawwa 'alal muslimin. Jangan membeli dari musuh yang bakal menggunakan keuntungannya untuk menyerang kaum muslimin. Itu sejak 12 abad yang lalu sudah ada pembahasan itu. Dan buku-buku fikih itu penuh dengan pembahasan tentang itu. Ada beberapa saat lalu saya dikirimi video, ada seorang ulama terkenal namanya ulama kontemporer ya. Kalau tadi kan ulama klasik ya, ulama kontemporer. Videonya ada di YouTube banyak. Namanya Syekh Masyhur Hasan Salman. Beliau salah satu murid senior dari ulama besar abad ini yaitu Syekh Al-Albani. Kita sering dengar nama Syekh Al-Albani. Salah satu muridnya Syekh Masyhur. Beliau katakan, saya ini sudah 30 tahun enggak mengonsumsi barang-barang yang saya tahu ini bakal digunakan untuk mendukung penjajahan. Sudah 30 tahun. Toh juga sekarang kalau makanan, contoh misalnya ayam goreng misalnya. Selama ini kan kita, ayam goreng itu enak. Emang enggak ada alternatif yang lain? Ada enggak? Banyak, bukan ada banyak. Oke, minuman soda. Kok segitunya harus minum soda? Bukankah ini kesempatan untuk meninggalkan apa? Minuman-minuman yang enggak sehat. Kalau terpaksa minum soda. Emang enggak ada minuman soda yang lain selain produk itu? Toh, ibu-ibu biasanya apa? Sampo, terus apa lagi Bu? Sabun mandi, sabun apa? Cuci, odol. Apa ndak ada produk lain selain produk itu? Banyak. Wah tapi kan wis ora kakek tapi. Ya tapi kan nggak cocok. Belum. Itu karena kita sudah kawit SD nganggo kuwe gitu. Sehingga kalau mau pindah itu rasanya apa? Agak gimana gitu. Kecuali kalau ndak ada alternatif lain. Itu lain cerita. Sekarang alternatifnya banyak. Jenengan tahu? Di antara orang-orang Yahudi sendiri, orang Yahudi Zionis, mereka itu punya pemahaman, gak akan beli kecuali produk mereka sendiri. Bahkan ada di antara mereka, saya gak mau naik taksi kalau sopirnya bukan sama-sama Yahudi. Sehingga mereka rela nunggu berjam-jam supaya datang sopir yang
Sama-sama Zionis. Begitu apanya? Begitu ukhuwahnya dalam tanda kutip ya. Begitu kuatnya ukhuwah mereka sama mereka. Sekarang kita kaum muslimin lah, karena murah, mumpung promo. Sekarang memang lagi dipromokan, kalau nggak dijual nanti bakalan apa? Bakal rugi. Itu pun saya katakan, satu orang dengan orang yang lain itu kemampuannya beda-beda. Ada yang bisa terbebas total, ada yang bisa melepas ketergantungan 50%, ada yang baru 70%. Ora apa-apa, ndak apa-apa. Yang penting sudah ada itikad baik dan usaha, ndak apa-apa. Kita juga nggak katakan, ayo langsung 100%, tinggalin semuanya. Yang ada buang semuanya. Yora, nggak seperti itu. Itu mubadzir namanya. Nggak seperti itu juga. Yang sudah punya toko terlanjur sudah banyak barang-barangnya. Ayo kita buang, kita bakar. Enggak juga. Mubadzir seperti itu namanya. Mubadzir itu temannya siapa? Temannya setan. Enggak, bukan seperti itu. Ya. Artinya secara bertahap kita kurangi ketergantungan itu. Ngefek nggak? Ngefek nggak buat mereka? Sangat ngefek sekali. Saya tanya sama jenengan, produk mereka itu konsumen terbesarnya siapa? Kaum muslimin. Konsumen terbesarnya kaum muslimin. Kalau kaum muslimin nggak beli, ngefek. Makanya sahamnya sudah pada mulai anjlok. Mudah-mudahan betul-betul sampai syukur-syukur bisa dihapus oleh Allah Azza wa Jalla dari permukaan bumi. Ya, begitu. Jadi yang diharamkan itu bukan barang, ya, barangnya tetap halal, tapi keuntungan yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Baik, ada yang lain? Monggo. Terkait tujuan yang pertama tadi bahwa Allah akan memudahkan jalan menuju surga apabila kita meniti jalan untuk menuntut ilmu. Apakah ini terkait ilmu agama saja Ustaz, atau bisa juga kita menuntut ilmu-ilmu yang lain yang untuk kebaikan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Kata para ulama kita, seluruh dalil Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, seluruh dalil Al-Quran, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud di situ ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama itu punya keutamaan zatnya. Zatnya punya keutamaan. Maksudnya apa Ustaz? Ya belajar ilmu agama memang baca Qur'annya, baca hadisnya, baca kitabnya, itu sudah dapat pahala. Kita baca sudah dapat pahala. Zatnya itu sudah menghasilkan pahala. Kalau ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama, maka tergantung niatnya. Untuk apa dia belajar? Contoh misalnya, jenengan belajar ilmu kedokteran. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Loh, tadi sudah saya sampaikan. Tergantung niatnya apa. Kalau niatnya jenengan belajar ilmu kedokteran agar bisa bantu orang lain, bisa menolong orang ibu hamil, ya, sehingga terlahirkan anak dalam keadaan sehat walafiat. Nanti anak ini bisa bermanfaat untuk agama, untuk negara, untuk keluarganya, jadi anak-anak yang soleh. Ibunya ini menjadi ibu yang soleha. Itu niatnya jenengan, maka jenengan dapat pahala dengan apanya? Dengan niatnya. Oke. Ada orang belajar arsitek, dapat pahala. Teknik dapat pahala. Tergantung niat. Apa niatnya? Belajar arsitek supaya bisa membantu pembangunan masjid misalnya.
belajar arsitek supaya bisa membantu pembangunan panti asuhan. Dapat pahala dengan niat baik tersebut. Belajar arsitek supaya bisa bikin jembatan yang kokoh sehingga orang-orang mendapatkan manfaat melewati jembatan tersebut. Dengan niatnya dia dapat pahala. Tapi kalau ada orang belajar kedokteran, belajar teknik, belajar ilmu-ilmu duniawi yang lainnya tanpa ada niat-niat tadi, nggak dapat pahala. Dosa nggak? Nggak dosa. Nggak dapat pahala juga nggak dapat dosa. Terus dapat apa? Dapat apa? Ya dapat duit. Dapat duit. Tapi ada tapinya. Walaupun belajar ilmu agama punya keuntungan kayak tadi, tapi ngeri. Kalau niatnya nggak ikhlas, ngeri. Kalau ada orang belajar ilmu agama, niatnya nggak ikhlas, dia gagal masuk surga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha fihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa belajar ilmu agama tujuannya mencari dunia, bukan apa? Lillahi ta'ala, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Medeni. Belajar ilmu agama nggak ikhlas bisa gagal masuk surga. Oke, belajar kedokteran nggak ikhlas. Belajar ilmu kedokteran nggak ikhlas. Boleh? Boleh. Boleh. Jenengan belajar ilmu kedokteran nggak lillahi ta'ala, untuk nyari duit, boleh nggak? Boleh. Berarti enak apa? Enak belajar ilmu kedokteran apa ilmu agama? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu bedanya. Yang satu pahalanya luar biasa, tapi kalau salah niat mengerikan. Yang satu yaitu ilmu dunia, nggak serta merta dapat pahala. Itu kekurangannya. Ya. Kelebihannya kalau nggak ikhlas lillahi ta'ala nggak masalah. Karena memang ilmu dunia dipelajari untuk nyari duit. Aslinya seperti itu. Kalau jenengan tambahin niat yang baik tadi untuk menolong orang lain, maka jenengan akan dapat duit dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi maksudnya adalah ilmu agama. Kalau ilmu dunia maka perlu tambahan niat. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, untuk belajar agama kan saat ini banyak jalan yang bisa ditempuh. Mungkin melalui YouTube atau kajian langsung seperti sekarang, atau melalui mungkin Spotify seperti itu. Nah, ada orang yang kreatif untuk mendownload hasil kajiannya seperti itu dalam bentuk video atau dalam bentuk audio, dimasukkan ke dalam flash disk, kemudian dikomersialisasikan, dijual seperti itu. Nah, itu hukumnya bagaimana saat membeli flash disk yang berisi kajian itu untuk belajar agama, tapi kita tidak tahu apakah orang itu sudah meminta izin kepada ustadz yang bersangkutan untuk mendownloadnya dan kemudian mengkomersialisasikannya, meskipun katanya itu ini hanya untuk ongkos flash disknya saja, seperti itu. Soalnya saya sudah terlanjur beli dan sudah memanfaatkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis kadung ya wis. Saya ngomongin saya pribadi ya. Kalau saya pengajiannya kemudian di-download terus dijual, ya tadi itu, atau di-download terus ditayangin di televisi komersial, kalau saya pribadi enggak apa-apa. Enggak tahu kalau yang lain.
nggak tahu kalau yang lain. Ya. Tapi hasil obrolan saya dengan rata-rata ustadz itu rata-rata yo mirip-mirip surapapol. Mudah-mudahan jadi apa? Amal jariah. Rata-rata seperti itu. Tapi kan saya nggak berani memastikan semuanya kayak gitu kan. Karena saya juga nggak pernah menanya satu-satu sama mereka. Tapi hasil obrolan dengan banyak mereka di grup-grup kita juga punya grup ustadz gitu ya. Itu rata-rata mereka suruh enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Bahkan enggak sedikit di antara mereka yang menukil tanpa menyebutkan referensi. Saya tahu persis sebagian tulisan-tulisan saya dimuat di media-media plek-plek seperti tulisan saya, tapi enggak disebut penulisnya siapa. Kalau jenengan perhatikan sekarang media-media umum, maksudnya media-media portal-portal berita, itu kan juga suka mencantumkan artikel-artikel agama kan? Sekarang ini mulai seperti itu. Ngambilnya dari mana mereka? Mereka punya ulama gitu, ngambilnya dari tulisan-tulisan ustaz, di copy paste, tapi enggak nyebutkan siapa. Komersialisasi juga sama aja. Dan rata-rata ketika kita ketemu sama ustaz tulisan antum ada di sana, serapa lah. Rata-rata seperti itu. Ya. Jadi boleh enggak? Sudah terlanjur ya sudah. Ya. Tapi untuk kedepannya apakah boleh atau tidak, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Begitu. Ada yang lain? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hampir mirip dengan yang disampaikan barusan. Jadi kan banyak sekali sekarang sumber ilmu agama itu dari YouTube dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu mana ustadz atau mubalik yang betul-betul baik gitu. Bagaimana tip dan triksnya untuk memilih ustadz atau mubalik yang baik? Terima kasih. Ya, bagaimana kita bisa memfilter yang di YouTube ini ustadznya benar apa enggak benar? Ada dua cara. Cara panjang sama cara simpel. Milih yang mana? Kalau cara panjang adalah jenengan belajar dalami ilmu agama sehingga punya barometer dan punya timbangan. Itu cara panjang. Berarti itu butuh waktu yang lumayan. Karena dengan jenengan belajar lama, jenengan bisa menimbang-nimbang ustadz ini ngomongnya benar, ustadz ini ngomongnya nggak benar, ustadz ini bawain dalil, ustadz ini nggak bawain dalil, dalilnya ada jelas atau tidak, atau sekedar apa yang mereka ucapkan padahal sebenarnya nggak ada referensinya, asal ngomong. Itu jalan yang panjang. Jalan yang simpel adalah tanya. Tanya sama siapa? Ya sama ahlinya. Jangan tanya sama teman yang sama-sama ndak tahu. Ya, tanya sama ahlinya. Ustaz, ini saya nonton kayak gini nih, bener nggak sih sebenarnya Ustaz? Ustaznya dia akan menjawab, oh benar, oh enggak. Jadi ada dua cara. Tinggal jenengan pilih yang mana aja. Mau yang panjang, nanti nggak ketergantungan sama Ustaz. Mau milih yang simpel, nanti ya tanya sama Ustadz. Tapi yang simpel ini biasanya jawaban Ustadz itu lama. Ya, enggak ready stock, enggak ujuk-ujuk langsung apa? Balas kadang-kadang lama, sehari, 2 hari. Ya sabar. Sabar. Gitu. Bahkan kita sendiri nih. Itu kadang-kadang pun masih nanya pula. Sekarang kan YouTube kan banyak banget. Yang tampil di situ banyak banget. Kita ini kadang-kadang ketemu dengan pengajian seorang syekh gitu ya, pakai bahasa Arab. Kita ini sampai nanya ke guru kita, Syekh,
Ini sebenarnya siapa sih orang ini? Orang ini gimana? Apakah recommended untuk kita dengerin pengajiannya atau tidak? Kita ini masih kadang-kadang nanya. Ya. Jadi kalau jenengan nanya itu ya tidak masalah. Ustaz TB kadang-kadang nanya. Ya. Begitu. Cukup? Kan kita mau mengamalkan sunnah Rasul. Apa tadi? Tidur kasik. Biar besok bisa bangun kasik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Bulan depannya, bulan Desember ya. Ini kan pekan kedua ya, pekan kedua. Bulan Desember pekan kedua saya enggak di Indonesia. Berarti insya Allah bulan Januari. Insya Allah bulan Januari. Ya. Nunggu pengumuman nanti bulan Januari insya Allah. Mudah-mudahan semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.